Assalamualaikum, good morning everyone. How are you? I hope all of you in a good condition. Miss harap semua keadaannya sehat, tetap semangat, and always happy. Untuk hari ini, kalian akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, Miss mau baca teks percakapannya nih. Kalian perhatikan ya. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, pasti menyenangkan. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, siapa nih yang pernah minum jus jambu biji? Pasti semuanya pernah nih ya. Kalau siapa nih ya yang pernah membuat jus jambu biji di rumah sendiri? Ayo, siapa yang pernah? Iya, pasti ada juga nih yang pernah ya. Tapi pasti didampingi ya. Nggak sendirian. Karena kalau sendirian juga berbahaya ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Kita jawab sama-sama ya. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Jawabannya adalah membuat jus jambu biji. Yang kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Mereka berbagi tugas ya. Ada yang bertugas membersihkan buah, ada yang bertugas memotong buahnya ya. Nomor 3, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. 4. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Ya, blender itu benda padat, gelas juga, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. Miss, gula itu kan mengikuti bentuk tempatnya. Kalau gulanya aku taruh di gelas, nanti bentuknya seperti gelas. Kalau gulanya aku taruh di botol, nanti gulanya mengikuti bentuk botol, Miss. Berarti bukan benda padat. Nah, bukan seperti itu ya. Coba kamu lihat butiran gulanya yang kecil-kecil itu. Ya, itu benda padat juga ya. Sama. Es batu juga benda padat. Walaupun kalau kamu taruh nih di luar kulkas, itu pasti lama-lama menjadi benda cair. Ya. Yang kelima, manakah yang termasuk benda cair? Air dan susu. Benda cair, masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap ya. Siapa nih yang pernah nih bikin kayak teh manis lalu
di tempat gelas lalu dipindahkan lagi ke bentuk gelas yang berbeda. Nah, pasti bentuknya masih sama ya, bentuknya sama dengan tempatnya atau wadahnya ya. Nah, walaupun dipindah-pindah ya, itu jumlahnya pasti, jumlah benda cairnya pasti selalu tetap ya. Kecuali kamu mindahinnya tuh tumpah-tumpahan. Nah, pasti berkurang itu. Makanya dipindahkannya hati-hati. Pasti jumlah benda cairnya selalu tetap ya. Oke, sekarang kita cari tahu nih maknanya, tapi sudah Miss jawab. Jadi kalian perhatikan ya. Pertama, ada kata bentuk. Maknanya adalah rupa atau wujud suatu benda. Nah, ada ukuran. Ukuran maknanya adalah hasil mengukur panjang lebar, luas, besar sesuatu. Itu namanya ukuran. Ya. Jumlah itu artinya adalah banyaknya sesuatu, ya. Nah, di sini di halaman 75 ini kita ketemu lagi sama yang namanya perkalian. Nah, di sini ada apel, ya. Di sini ada 3 apel ditambah ada 3 apel lagi. Nah, tapi sekarang kita bukan tentang menambah, tapi tentang perkalian ya. Nah, di sini ya, jadi caranya adalah, kalau kamu kan belum hafal nih perkalian ya kan, 2 dikali 3 sama dengan 6. Aku belum tahu Miss hasilnya berapa. Nah, atau cara cepatnya seperti ini ya. Jadi ini kan 2 kali 3. Nah, berarti 3-nya itu ada 2. Kalau 3 ditambah 3 jadinya 6. Seperti itu. Yang angka belakangnya nih, ya, angka belakangnya 3. 3-nya itu ada 2. Lihat angka depannya nih. Ya, berarti 3 ditambah 3 hasilnya 6. Next. Masih yang lihat yang buah apel nih, ya. Tapi sekarang buah apel ada 4. Lihat, 2 dikali 4 sama dengan 8. Tahu dari mana Miss? Hasilnya Miss 8. Kalau kalian belum hafal perkalian juga ya, pakai ini nih. Berarti seperti yang tadi. 4-nya ada 2. 4 ditambah 4 8 ya. Nah, lihat. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri ya. Nah, lihat nih, dari nomor 1 sampai nomor 5 udah Miss kasih contoh semua. Perhatikan ya. Nomor 1, 2 dikali 2 4. Tahu dari mana? Berarti 2-nya ada 2. 2 ditambah 2 4 hasilnya ya. Sama nih yang nomor 2. 7-nya ada 2. Coba kamu hitung, 7 ditambah 7 14, sama kayak yang dikali ya. Yang nomor 3, 2 dikali 4, berarti 4-nya nih ada 2 ya. 4 ditambah 4. Nomor 4, 9-nya ada 2, 9 ditambah 9 ya. Hasilnya 18. Nomor 5, nah, 1-nya ada 2, 1 ditambah 1 jadinya 2. Nah, nomor 6 sampai nomor 10 ini kan belum isi. Jadi kalian yang isi ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang setelahnya ini adalah perkalian bilangan dengan angka 1. Kalau tadi dengan angka 2, sekarang dengan angka 1. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut. Nah, lihat. Semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri ya. Lihat, yang 3 kali 1. 1 ditambah 1 ditambah 1. Berarti satunya ada 3. Ya. Nah,
Yang bawahnya juga nih 8 kali 1. Berarti satunya ini jumlahnya ada 8. Kalau di jumlah seperti ini, ya 1 ditambah 1, pokoknya ada 8 jumlahnya. Karena 8 kali 1. 4 dikali 1, iya, satunya ada 4. 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, jadi hasilnya 4. Ya. Nah, ini contohnya nih. Nomor 1 sampai 5 sudah Miss kerjakan ya. Ingat nih, tuh lihat tulisannya. Semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Tuh, makanya Miss jawabnya cepet nih. Tuh ya. Nomor 1, 6 kali 1, 6. Ya. Yang nomor 2, 2 kali 1, 2. Karena ini termasuk mudah. Ya. Nah, nanti nomor 6 sampai 10 kalian yang kerjakan. Oke? Oke, selanjutnya di sini ada perkalian bilangan dengan angka 0. Tadi yang perkalian dengan angka 1 sudah, dengan angka 2 sudah, sekarang dengan angka 0. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut. Ingat ya, nih lihat yang di kotak merah. Semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0 ya. Mau berapapun angkanya deh. Ya, mau angkanya 100 dikali 0 pasti hasilnya 0. Nah, kalau yang tadi tuh yang perkalian 1 nih, ya. Mau perkalian 50 dikali 1 pasti hasilnya berapa? 50 ya. Nah, ini juga sama nih yang 0. Mau 20 dikali 0, pasti hasilnya 0. Mau 30 dikali 0, pasti hasilnya 0 juga, ya. Nah, tapi ini tetap harus kalian kerjakan yang nomor 6 sampai 10, ya. Jadi ingat tugasnya nih ya. Halaman 76, ya. Sampai halaman 77. Pokoknya semua yang nomornya 6 sampai 10-nya saja. Ya. Yang dari perkalian dengan angka 2 atau perkalian bilangan dengan angka 1 atau perkalian bilangan dengan angka 0, ya. Pokoknya yang nomor 6 sampai 10. Halaman 76 sampai 77. Ditulis di buku latihan temanya yang rapi tulisannya, ya. Miss lihat tulisannya masih ada yang berantakan nih, ya. Garisnya kemana, tulisannya kemana, ya. Tulisannya pelan-pelan nak. Jadi jangan terburu-buru nih kalau yang masih megang pensil masih agak-agak goyang-goyang gitu, ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss ya. Terima kasih banyak sudah dilihat videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa langsung dikerjakan tugasnya supaya tidak lupa. Ya, oke. Thank you everyone. Bye-bye.